Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Fajar Yanti Channel. Gimana kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat semua kan? Aku berharap buat kalian semua yang ada di Formosa, yang ada di Taiwan ini selalu menjaga kesehatan, karena kalian tahu sendiri kan cuaca dan keadaan di Taiwan itu seperti apa karena adanya virus corona ini. Jadi saya berharap kalian semua sehat-sehat semua dan selalu menjaga kesehatan, kurangi berlibur, dan buat kalian semua duduk manis aja di rumah, bekerja dengan baik ya sambil nonton video YouTube aku. Ya nggak keren nggak? Oh ya teman-teman, videoku kali ini aku akan berbagi cerita ya buat teman-teman TKW semua, terutama aku ingin berbagi cerita pada kalian semua teman-teman, karena aku beberapa hari yang lalu aku mempunyai pengalaman yang sangat menyedihkan lah ya, sangat gimana ya, membuat hati aku itu kok gini amat gitu. Aku tersentuh banget, nyesek banget, karena apa ya, ada sebagian teman kita, teman swasta yang mengalami nasib seburuk ini. Aku bener-bener, hati aku itu gimana ya, kok gini sih nasibnya gitu, sedih banget. Jadi gini teman-teman, awalnya itu aku kenal dia dari temen aku yang biasanya aku libur bareng itu, Cice Wulan. Dia kenalin aku sama temennya dan kita sempat bertemu 2 kali lah sama dia kan. Dan dia itu, aku udah tahu dia itu sakit, perutnya besar. Aku nggak tahu, awalnya aku mengira dia itu hamil kan, dan waktu aku tanya, sebenarnya aku nggak tanya sih, aku cuma bisik-bisik sama temen aku Cice Wulan itu kan, kenapa sih perlu dia kan, itu pikiran negatif aku itu keluar, kenapa sih perlu dia, apa dia hamil atau gimana 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 gitu kan. Karena aku mempunyai rasa ingin tahu orangnya, belak-belakan lah istilahnya kan. Aku langsung tanya sama dia, kamu kenapa sih perut kamu besar gitu kan, kamu hamil ya, aku bilang kayak gitu kan. Untungnya dia itu orangnya juga nggak tersinggung kan ya teman-teman. Jadi bukan, beneran aku nggak hamil loh, nggak tahu kenapa jawabnya dia kayak gitu. Perut aku besar dan aku pegang perutnya itu keras banget kayak batu teman-teman. Aku terus terang bilang sama dia, teman-teman ya, itu pasti penyakit. Kalau bukan penyakit mana mungkin perutnya sebesar itu, seperti hamil 9 bulan. Perutnya besar banget pokoknya, udah gitu keras kayak batu. Lalu aku bilang, kamu cepetan berobat lah, aku bilang gitu kan, kamu cepat berobat. Terus katanya dia bilang iya 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 iya. Ya aku sampai menawarkan diri teman-teman, karena aku melihat dia itu kasihan, karena aku tahu itu pasti ada sesuatu di dalam perutnya itu hingga membesar kayak gitu gitu kan. Jadi aku sampai menawarkan diri, ya kalau kamu nggak berani ngomong sama bos kamu dan bos kamu nggak mau ngantarin, ya udah aku bantu kamu. Kalau ingin berobat aku bantu, aku antar ke rumah sakit. Dan jawabnya dia, iya iya, nanti 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 nanti. Kenal dia 1 bulan 2 bulan, aku selalu ngingatin, kamu cepet berobat dan cepet berobat, karena perut kamu itu udah nggak wajar. Dia cuma bilang iya 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 dan iya. Dan akhirnya kita udah kenal selama 3 bulan, aku selalu bilang sama dia, kamu cepat berobat. Dan akhirnya 1 minggu yang lalu itu dia mencari saya, menelpon saya. Dia bingung teman-teman, karena apa, aku itu kalau pagi bangunnya siang banget ya, karena aku juga nggak ada pekerjaan di rumah, jadi aku nyantai di rumah. Dan waktu itu nggak bisa dihubungin, dia itu langsung nelpon Cece Wulan, nelpon temannya, nggak tahu telepon siapa aja, suruh ngasih tahu aku. Sedangkan aku sendiri belum bangun, kalau pagi nggak bisa diganggu gitu kan. Jadi siang-siang Cece Wulan telepon aku, itu katanya dia itu sakit perut gitu kan, udah nggak tahan, minta tolong sama kamu untuk pergi ke rumah sakit atau ke klinik terdekat. Dan waktu itu pas hari Jumat, hari libur, semuanya diliburin karena ada kasus apa itu, TKW Taiwan ada yang terkena virus corona itu kan, positif terkena virus corona. Jadi diliburin semuanya, jadi rumah sakit apa itu dokternya libur semua, jadi nggak ada yang buka. Dan dia semakin bingung lah, gimana dia udah nggak tahan sama sakitnya itu, perutnya itu udah besar kayak orang. Aku di saat itu juga bingung ya teman-teman, kasihan juga sama dia karena nahan sakit. Dan akhirnya besoknya hari Sabtu, klinik terdekat itu buka setengah hari. Aku bawa ke situ sama suami aku dan majikan dia. Dan
Anehnya majikan dia itu heboh banget, dia nggak mau bawa dia ke klinik, nggak mau bantu dia bawa klinik karena katanya dia takut nanti kena polisi, kena denda, gini 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 gini, bla 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 bla. Sampai akhirnya aku yang ngantarin dia kan. Terus dokter memeriksa semuanya tapi nggak menyeluruh ya teman-teman, karena alat di klinik itu juga terbatas. Jadi di perut dia itu di USG seperti kalau kita hamil gitu kan. Dilihat ternyata di perut dia itu ada gumpalan seperti daging besar banget teman-teman ya. Terus ada penumpukan cairan itu banyak banget sampai sampai memenuhi apa ya, di sini itu apa namanya, pokoknya di sini, hingga dia itu kayak sesak nafas, nggak bisa, mau nafas itu susah, mau makan susah, mau minum susah, nggak bisa pokoknya. Kalau mau makan mau minum itu pingin pingin muntah. Waktu itu dokter juga menyarankan dia untuk pergi ke rumah sakit besar karena keadaan dia juga udah mulai melemah, memburuk, karena ini udah parah, udah perutnya itu udah infeksi, udah pokoknya udah parah lah. Jadi harus bener-bener pergi ke rumah sakit untuk pengobatan. Waktu itu kita juga bingung ya teman-teman, gimana kita mau bawa ke rumah sakit sedangkan dia nggak punya identitas sama sekali. Dan saat itu otak kita masih bingung ya, dia mau gimana, dia itu mau kita bawa gimana, solusinya gimana, kita itu masih, pikiran kita masih buntu ya. Dan akhirnya dia pulang ke majikan dia sampai hari Senin lah, hari Senin dia udah nggak tahan telepon aku, gimana nih perut aku udah nggak tahan, gini gini gini. Pokoknya dia udah nggak tahan di rumah majikan dia itu, cuma tidur tidur dan tidur. Sampai majikannya itu gimana ya, dia udah nggak mau dia lagi, mau dibuang gitulah ceritanya gitu. Pokoknya bener-bener kasihan banget, kasihan. Dan aku juga ngomong sama suami aku, ini bagaimana, ya udahlah kata suamiku, kita antar dia ke imigrasi dulu untuk menyerahkan diri, baru dibawa ke rumah sakit. Tapi apa, majikannya melemparkan mbaknya ini tadi ke saya dan suami saya. Dia nggak mau tanggung jawab, nggak mau antar dia ke imigrasi. Aku benar-benar nggak punya pikiran, aku benar-benar pikiran aku itu jelek sama majikan. Ya benar sih, majikan itu nggak punya tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab sama anak swasta, karena dia mungkin takut didenda atau takut polisi atau gimana, nggak tahu. Saya paham lah itu kan, tapi mbok ya punya rasa kemanusiaan sedikit lah gitu. Aku bener-bener kecewa banget sama majikan dia itu, aku pingin marah marah ya. Tapi gimana lagi lah ya, akhirnya dia mau ngantarin ke imigrasi dan saya juga nyampe sana duluan kan. Dan saya tanya-tanyakan duluan, ternyata bukan di imigrasi yang deket sini untuk menyerahkan diri. Jadi ada tempatnya sendirilah, imigrasi untuk anak swasta, untuk anak kaburan itu ada imigrasi sendiri gitulah. Jadi kita pergi ke sana. Kalian tahu nggak, majikannya itu nggak mau ngantarin, dan kita juga repot karena suami saya juga mau kerja kan. Majikannya itu apa, mau naruh dia di jalanan. What the fuck? Dia pulang, dia nggak mau nganterin ke imigrasi katanya. Dia dikasih uang 1.000 aja, 1.000 buat ongkos taksi pergi ke sana. Padahal dia itu keadaan sakit, perutnya besar, dia itu kesakitan, nahan sakit, mana mungkin dia pergi sendiri ya kan. Aku emosi banget saat itu sama majikannya. Aku pingin marah tapi bahasaku itu nggak gimana ya, belum begitu lancar. Lalu gimana ya, ya udahlah, dia kan teman aku juga. Terus aku bilang, kamu gimana, majikan kamu nggak mau nganter kamu? Terus dia, lah kamu Vin gimana, mau bantuin aku enggak, katanya dia gitu. Masa kamu tega lihat aku kesana sendiri, aku nggak bisa nahan perut aku ini, aku sakit Vin, masa kamu nggak kasihan sama aku? Di situ aku merasa nyesek banget teman-teman. Nggak mungkin aku tinggalin dia di sana sendirian, pergi ke imigrasi sendirian dengan keadaan sakit parah seperti itu. Akhirnya kita nganter dia ke imigrasi. Nganter di imigrasi, kita pikir di imigrasi bisa menampung dia gitu ya, bisa menampung dia. Ternyata enggak. Buat swasta yang menyerahkan diri itu kalian bisa tinggal di luar, nunggu di luar lah. Tapi kalau untuk yang ketangkep itu bisa tinggal di
di penjara dulu lah, ada tempatnya di sana. Tapi kalau menyerahkan diri, dia harus tinggal di luar, nunggu di luar untuk menunggu prosesnya itu tadi. Di situ kita mulai bingung lagi teman-teman, dia mau tinggal di mana. Saya berpikir, suami aku mau nggak ya dia tinggal di rumah aku takut suami aku nggak mau nampung dia di rumah aku. Dan akhirnya suami aku juga bingung ya teman-teman, karena keadaan kita juga gimana ya, apartemen kita juga nggak ada tempat gitu kan, nggak ada kamar ya, apartemen kita itu seperti hotel gitu kan, nggak ada batas-batas kamar-kamarnya gitu, langsung los kayak hotel gitu aja. Jadi kita bingung, jadi gimana kalau dia tinggal di hotel hotel itu sehari berapa, dia punya uang apa enggak, kita lihat. Akhirnya aku tersentuh lagi kan, kalau seumpama dia tinggal di hotel, yang rawat dia siapa, dia mau apa istilahnya, kalau bahasa Jawanya sambat gitu kan, ke siapa, sambat ke siapa, kalau dia sakit ngomong sama siapa. Aku benar kasihan, aku pingin nangis di situ. Aku berpikir, seandainya aku sendiri kalau seperti itu gimana, nggak ada orang yang nolongin aku seperti itu teman-teman. Berpikirnya suami aku setuju dia untuk tinggal di rumah aku, dan saat itu aku juga lega banget teman-teman ya, karena suami aku berbaik hati menolong aku dan teman aku bangga banget lah punya suami seperti dia. Dan dia itu tinggal di rumah aku dari hari Senin, dan besoknya 3 hari di rumah aku dia ngeluh kesakitan, udah nggak tahan sama perutnya. Aku bener-bener takut dia kenapa-napa. Akhirnya mau nggak mau aku memberanikan diri bawa dia ke rumah sakit. Dan nyampe di rumah sakit, dia itu dapat perawatan lah ya, dicek semuanya, dicek dari darahnya, semuanya dicek. Dan ternyata dia itu bener-bener, ya bener kata dokter sebelumnya itu, dia bener-bener udah parah, sakitnya udah parah, dan harus cepet-cepet dioperasi, kalau enggak nyawa taruhannya. Aku bingung banget. Dan kita juga bilang sama dokter, kalau seumpama dioperasi biayanya berapa dok, aku tanya sama suamiku, tanya seperti itu. 100.000 NT. 100.000 itu operasinya aja, belum merawat inapnya, belum obatnya, belum ini belum itu. Jadi uang segitu nggak sedikit ya teman-teman, banyak banget. Dan akhirnya aku minta solusi sama dokter. Dok, bagaimana ini, dia itu nggak bisa nahan sakit, tapi kita juga nggak bisa dia operasi di sini karena biaya juga. Jadi akhirnya dokter menyarankan, ya bisa, tapi ini nggak akan bertahan lama karena biaya itu tadi ya teman-teman. Masalah biaya itu tadi, dokter juga nggak bisa berbuat apa-apa, jadi seadanya aja. Kita punya uang berapa, jadi dokter melakukan sesuai dengan uang yang kita punya kan, yang dia punya gitu kan. Jadi dia hanya bisa melakukan penyedotan air yang ada di perut dia itu, dan cairan itu disedot sebanyak 4 plastik lah ya, mungkin 4 liter banyak, selama seharian lah di situ kan, seharian di rumah sakit. Setelah disedot itu dia merasakan lega, enak banget katanya, pokoknya lega seperti normal biasa, nggak punya penyakit gitu kan, dia lega banget pokoknya. Dan di situ dokter menyarankan untuk rawat inap teman-teman, rawat inap selama 4 hari. Dan karena faktor biaya juga, kami meminta untuk pulang. Dan sebelumnya dokternya menyarankan pada kami untuk menyerahkan dia ke KDEI. KDEI itu seperti apa ya, imigrasi Indonesia yang ada di Taiwan, dan membantu BMI yang ada di Taiwan untuk seperti pasporan, ngurus apa-apa gitu. Ada yang BMI-nya bermasalah, kita bisa minta bantuan pada mereka. Dan akhirnya teman-teman, setelah dia perutnya disedot sama dokter kan, dan dia merasakan lega seperti normal, seperti nggak ada penyakit apapun. Waktu itu dia langsung bilang, aku lapar katanya gitu kan, lapar, kita ajak makan gitu. Kamu makan apa, bubur atau apa, atau mie atau apa gitu kan. Dia minta nyuruh mie daging sapi kan. Di situ kita mangkok besar itu habis, mungkin kelaparan karena mungkin
beberapa hari, mungkin ya beberapa hari dia nggak doyan makan, nggak enak makan. Di situ dia makan satu mangkok besar, ada fotonya di sini ya, nanti aku liatin. Di situ habis tinggal sedikit, ya kita bercanda-canda dia udah bisa lah seperti biasa gitu kan. Kamu kemarin nggak ingat, kemarin kamu sakit nggak doyan makan, suruh makan aja susah, minta dimarahin duluan, aku sampai gitu kan. Dia ketawa-ketawa ya, di situ aku merasa lega lah teman-teman. Dan setelah itu kita antar dia ke KDEI ya teman-teman. Di situ ya diarahkan, dia siap membantu sih, siap membantu untuk menampung mbaknya, menampung teman aku tadi, dan membantu kepulangan teman aku tadi. Dan dia juga dititipin di salah satu panti yang ada di Taiwan kan. Panti itu tempatnya untuk menampung, gimana ya, kalau kita butuh bantuan nggak punya tempat tinggal, kita bisa minta tolong untuk tinggal di situ. Dan yang punya baby, yang punya anak di Taiwan, kita bisa dititipin di situ. Buat mbak-mbak TKW yang punya anak di sini, kalian kalau masih ingin kerja di sini, kalian bisa mencari panti itu ya. Di sana juga menyediakan, gimana ya, di sana juga banyak anak-anak kecil, banyak banget anak kecil-kecil, dan rata-rata semuanya itu anaknya TKW, anaknya mbak-mbak yang ada di Taiwan sini. Itu dari pemerintah ya, karena pemerintah itu melihat, gimana ya, dulu pernah ada kasus katanya melahirkan di pesawat, terus ada yang membuang bayinya. Itu pemerintah prihatin, jadi pemerintah menyediakan tempat itu untuk TKW yang ingin melahirkan dan ingin menitipkan di panti itu. Teman-teman, bukan, setelah itu saya lega banget ya menitipkan dia di KDEI, lega banget karena dia udah ada yang nangani, udah ada tempat tinggal. Tapi aku juga sedikit kecewa sih sama KDEI karena dia nggak, gimana ya, kalau nggak sakit sih nggak apa-apa ya, tapi ini orangnya kan sakit, tolonglah lebih diurus gitu kan. Saya juga dapat pengaduan dari teman aku tadi kan, dia mengalami sakit lagi saat di panti. Sakit seperti pertama aku ketemu dia kan, sakit nggak tahan, udah nggak tahan lah, perutnya besar lagi, sakit lagi. Dia bolak-balik bilang sama yang penjaga pantinya, dan bolak-balik juga dia bilang sama KDEI, sampai aku bantuin nelpon KDEI, nelpon apa itu, pihak pantinya sana, katanya nggak ada jawaban sama sekali. Dan sampai gimana ya, waktu itu dia sampai udah nggak tahan, Vin tolong aku lagi dong, tolong antarin aku ke rumah sakit. Aku juga bingung masalahnya gitu. Waktu itu suami aku udah gimana bantuin dia itu selama 5 hari itu nggak kerja, yang ngurusin dia balik rumah sakit, balik imigrasi, 5 hari nggak kerja. Jadi waktu itu dia mempeng kerja gitu kan, karena sebelumnya udah nggak kerja 5 hari. Jadi dia minta tolong lagi, aduh gimana ini ya, aku nggak enak sama suami aku gitu. Tapi aku di situ karena kasihan sama dia, nahan sakit yang begitu luar biasa. Jadi aku mohon sama suami aku, tolonglah. Akhirnya suami aku mau bantuin temen aku untuk pergi ke dokter. Kita janjian lah besoknya pergi ke dokter. Setelah aku telepon pihak pantinya, katanya nggak usah, katanya biar aku yang antar, katanya gitu. Ini gimana, suami aku udah nggak kerja hari ini, libur kerja, nggak jadi lagi. Tapi ya alhamdulillah pihak panti udah sadar, mau bantuin ngantar ke rumah sakit, dan di sana disedot lagi. Ya alhamdulillah mulai membaik lagi perutnya, dan persiapan juga besoknya harus pulang ke Indonesia. Dan leganya lagi, kemarin hari Rabu dia udah terbang ke Indonesia dan udah ditanganin sama apa ya namanya, pokoknya yang mengurus TKI lah, yang mengurus TKI yang ada di Indonesia. Jadi dia diantar ke rumah sakit yang ada di Jakarta, udah ditangani, udah aman sekarang. Jadi kita di sini udah lega banget. Ya inti dari video ini teman-teman sebenarnya hanya ingin menyampaikan buat teman-teman dan buat teman-teman yang swasta, selalu jaga kesehatan. Kalau udah merasa sakit cepat berobat atau menyerahkan diri ya, karena penyakit itu jangan ditunda-tunda. Seperti ini akhirnya kalau penyakit ditunda-tunda.
sakit di negeri orang itu nyesek banget teman-teman ya, nyesek, nggak ada keluarga, nggak ada yang bantuin, apalagi swasta itu nggak di ja, gimana ya bahasanya, nggak diajeni gitulah sama orang-orang itu kalau swasta, karena berobat di sini itu sangat mahal teman-teman ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang swasta ya, kalau hamil sebaiknya pulang ke Indonesia, karena kalau kalian melahirkan di sini itu biayanya mahal, terus untuk kepulangannya itu ribet banget karena harus mengurus paspor anak, untuk mengurus alah bla 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 blanya itulah, pokoknya mahal banget. Karena di sini itu saya juga tanyakan, kalau hamil itu di sini harus tes DNA, harus apa ya, bikin paspornya itu, pokoknya banyak banget syarat-syaratnya untuk bikin paspor itu tadi buat anak. Makanya kalian yang hamil mending pulang ke Indonesia, lahiran di rumah lalu balik ke sini lagi, kalau bisa seperti itu aja. Jadi teman-teman, intinya kesehatan itu lebih penting daripada uang. Kalau kita nggak sehat, gimana kita mau cari uang, ya nggak? Jadi utamakan kesehatan daripada uang. Ya teman-teman, seperti itulah cerita aku hari ini ya teman-teman. Semoga cerita aku ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di luar negeri, khususnya buat mbak-mbak swasta ya. Semoga bermanfaat buat mbak-mbak semua. Dan terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye bye.